Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id bersama gua Danang. Kali ini kita akan mereview all new Toyota Agya. Buat Anda yang sedang mencari puluhan ribu mobil bekas dari berbagai merek, silakan kunjungi website kami di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Nah, Toyota Agya ini sudah diluncurkan di acara Jakarta Auto Week 2023 dan tampilannya keren ya. Dan ini versi yang GR Sport, artinya ini adalah versi tertinggi dari Toyota Agya dan tampilannya benar-benar beda, sesuai dia all new sehingga semuanya beda, mulai dari interior, eksterior, dan kita bukan cuma mereview mobil ini, tapi kita membandingkan dengan mobil yang harganya sejenis, yaitu Suzuki Baleno. Jadi buat Anda yang sedang mencari mobil dan pengen punya mobil 200 jutaan, Anda punya gambaran lebih baik mana antara Agya ini atau Suzuki Baleno, karena harganya mirip-mirip tuh. Varian Agya GR Sport ini sudah berlambang Toyota, artinya sudah tidak masuk skema LCGC dan harusnya dia sudah head to head ya dengan mobil-mobil non LCGC lainnya. Maka langsung kita mulai aja. Kita bahas dulu dari sisi bagian depan. Di bagian depan ini benar-benar keren. Kalau menurut gua keren banget sih ini tampilannya, berani gitu, sporty abis. Dan di body kitnya ini wow, nggak tanggung-tanggung. Ini bagian sininya tuh hampir sejengkal gua. Tampilan ininya tegas, DRL-nya ke atas, lampunya full LED. Cuman sayang sennya masih bolam. Di bagian grillnya dia doff, bahannya doff dan oke lah ya. Oke, nggak terlalu jelek. Dan ini bolong semua kecuali bagian sini. Ya ini bolong. Bawahnya bolong, tengahnya enggak. Itu lebih bagus untuk aerodinamika, dan kalau menurut gua secara tampilan 9 dari 10 orang akan bilang mobil ini keren. Di bagian sininya sayangnya dia masih seperti Agya yang dulu, dia nggak ada cekungannya sama sekali, jadi dari kap mesin langsung datar. Walaupun ini konturnya tuh berasa banget. Untungnya sih kap mesinnya juga bersih, clean, cairan pengeluar air wiper ada di sini sehingga kap mesin polos, nggak ada tonjolan-tonjolan yang biasanya ada di sini gitu kan. Ini nggak, bersih, clean, bagus. Nah kalau dari bagian samping, mobil ini ya terlihat beda juga dengan generasi sebelumnya. Ini di sampingnya ada side skirt dan warnanya two tone, atasnya hitam, bawahnya putih. Ini adalah hero color dari Toyota Agya, putih hitam, dan keren sih kalau menurut gue. Sportinya berasa, apalagi kalau dikasih velg 16 ya, kalau kita beli kasih velg 16 cukup sih, dan shocknya diturunin dikit, wow, mantap, keren. Dan mobil Agya yang baru ini dimensinya lebih panjang daripada generasi sebelumnya. Panjangnya itu mencapai 3.760 mm, lebarnya 1.665 mm, tingginya 1.505 mm, wheelbase-nya 2.525 mm. Ini lebih panjang sedikit karena generasi sebelumnya panjangnya itu 3.660, lebarnya 1.600 mm, dan tingginya 1.520 mm. Artinya memang sedikit lebih besar daripada generasi sebelumnya, sehingga mobil ini pantesan gitu lebih keren. Karena ya tadi, ini lebih panjang, lebih lebar, wheelbase-nya sedikit lebih panjang, otomatis kesan mobil imut-imut yang zaman dulu itu sudah beda, sudah berubah. Agya sekarang menjadi mobil yang lebih berani, lebih sporty, dan lebih keren. Dari bagian belakang, mobil Agya baru ini, dia terlihat di sini ada GR Sport. Berarti dia varian yang paling tinggi, yaitu GR Sport. Dan kalau dari belakang, menurut gue sih lebih bagus ya daripada Ayla, karena dia simple dan cocok nih, warnanya putih, black and white. Terus untuk lampunya dia smoke gitu.
Dia bukan stiker nih, langsung bawaan pabriknya dia udah smoke. Dan cukup keren. Walaupun dia nggak full LED ya, dalamnya masih bolam. Tapi kalau lampu DRL-nya nih LED. Dan seperti biasa tidak ada defogger. Sebenarnya gini, pentingnya defogger itu ketika misalnya dalam situasi hujan dan berembun, biasanya dingin, itu biasanya kaca belakang berembun. Dan kalau misalnya tidak ada wiper, perlu banget. Biasanya di sedan itu nggak ada wipernya sehingga butuh defogger. Kalau ini sebenarnya sudah ada wiper. Cuman ya mau nggak mau ketika misalnya berembun di bagian belakang, wiper ini harus nyala terus gitu. Sekali-sekali bisa atau nyala terus supaya kaca belakang tetap bening. Jadi sebenarnya sih penting nggak penting ya. Kalau menurut gue sih lebih baik ketika punya defogger dan nggak perlu nyalain wiper. Tapi kayaknya Astra Toyota pengennya nggak ada defogger supaya lebih menghemat budget ya. Di bagian bawah ada body kit GR Sport. Ini ada diffuser ya, mini diffuser gue bilang. Jadi diffuser yang mengesankan sporty. Dan ini bawahnya juga two-tone. Dan ini ada sensor parkir serta ada kamera mundur di bagian bawah banget. Tuh. Ya, kita lanjut ke bagian bagasinya. Tombolnya udah elektrik. Bagasinya jelas harusnya lebih besar daripada generasi sebelumnya dan memang kelihatannya juga lebih lega. Bisa diturunin. Nah, bentuknya sama loh, persis 3, sehingga kalau untuk 3 penumpang oke juga. Nah, bagasi ini nggak ada lampunya dan kita lihat ban serepnya full size dan ini tebal, nggak kayak WRV ya. Ini rada tebal, lumayan oke. Saya nggak ada penutupnya. Ini sih sebenarnya dikasih ya, ada tonjolan untuk asnya gitu ya. Dan ini ada tatakannya nih. Kalau misalnya mungkin sebenarnya mau dikasih, cuman karena ini pameran nggak dikasih atau gimana, gue juga nggak tahu. Harusnya sih ada ya. Ini bisa sebenarnya. Atau mungkin nanti akan ada aftermarket yang jualan ya, penutup bagasi Agya gitu kan. Untuk bannya, gue langsung menuju ke bagian belakang. Di sini karena versi GR Sport sehingga velgnya menggunakan ring 15. Kalau versi biasa dia menggunakan ring 14 dan ini velgnya lumayan oke sih. Dia two-tone, terus modern tampilannya dan ukuran bannya 185/55 ring 15. Cukup besar, ini ukuran mobil sedan ya, bukan city car lagi. Sehingga ya cukup lah ya. Walaupun ini tinggi banget, lebih dari 5 jari. Cuma sayangnya nih, kekurangan di Agya generasi terbaru ini tidak ada inner fendernya nih, cuma bagian belakang doang. Ini semua kosong dan langsung besi. Bagian depan juga sama. Ini kalau menurut gue ya kurang rapi lah ya. Beda sama Baleno. Baleno itu dia lebih tertutup sehingga lebih rapi secara finishing. Itu dia kelemahannya. Untuk mesin, nah ini mobil ini menggunakan mesin 3 silinder. Tadinya yang 1200 cc itu 4 silinder, tapi ini sekarang menjadi 3 silinder. Alasannya karena mesinnya sama dengan Toyota Race. Jadi mobil ini menggunakan mesin 3 silinder, kodenya WAVI, dan tenaga yang dihasilkan tuh 88 horsepower, torsinya 113 Nm. Untuk tenaga mirip-mirip sama yang lama. Bedanya cuma di torsinya aja yang lebih besar sedikit, sisanya sama. Dan ini 3 silinder dengan teknologi terbaru, harusnya sih lebih halus ya getarannya. Dan di sini ya seperti biasa ya, tampilan Agya mesinnya itu cukup rumit gitu ya, kabel-kabel. Cuman ini karena mesinnya 1200 cc kelihatannya gede gitu ya. Ruang mesinnya soalnya kecil. Ini untungnya udah ada peredam, dari dulu udah ada peredam sih, bagus. Sini udah ada firewallnya, bagus, sehingga panas mesin nggak masuk ke dalam. Lalu ya oke lah ya, finishingnya oke, masih oke lah, masih bagus. Sayangnya cuma 3 silinder itu. Nah dari bagian interior, ini nih perbedaan yang mencolok. Ini dashboard layoutnya sudah beda. Dan kalau menurut gue sih dibanding Ayla ya, dashboard ini kelihatannya lebih bagus gitu materialnya, kelihatannya, tapi padahal sama aja sih. Karena mungkin pengaruh dari head unit juga. Kita bahas satu-satu ya. Pertama AC-nya.
AC-nya dia sudah digital, walaupun belum climate control tapi sudah digital. Ya macam-macam inilah Honda Brio lah, karena Agya nggak mau kalah kayaknya. Honda Brio kan menjadi Car of the Year, penjualan paling tinggi di Indonesia di tahun 2022, dan Agya pengen merebut posisi itu dengan memberikan fitur-fitur yang lebih baik daripada Brio. Kalau dari sisi setir, wow, setirnya ini udah kulit. Ini ada jahitan-jahitan merah dan ada emblem GR, wow keren. Dan tombol-tombolnya udah lengkap banget. Dia ada trip meter, ada audio dan segala macem. Ada kontrol buat di MID di bagian speedometer. Dan ini ada logo power yang artinya ini untuk menambah tenaga di transmisi. Sebenarnya nggak ada power mesin, cuman transmisi aja ditambah tenaganya. Semacam sport mode lah. Dan di sini sudah ada engine start stop button. Lalu di sini sudah ada wireless charging. Ya, Agya sudah menggunakan wireless charging. Dan sini ada power outlet. Sayangnya nggak ada USB. Yang artinya pemilik mobil ini harusnya sudah punya HP wireless charging ya, HP mahal. Kisi-kisi AC-nya mirip-mirip Toyota Race, dan kalau orang-orang Toyota bilangnya ini cockpit style gitu kan. Padahal ya biasa aja, driver oriented gitu, kayak macam BMW juga begini, cuman Toyota bilangnya cockpit style. Terserah sih ngomong apa, sama aja. Lalu di bagian ini ya sama seperti biasa ya, Agya. Yang gue suka itu joknya malah. Dari sekian banyak hal ini, joknya ini keren banget. Dia sudah pakai bahan blue drew suede gitu, dan ini hampir-hampir kayak GR Yaris. Mirip sih. Kalau GR Yaris kan benar-benar bucket seat banget gitu kan. Kalau ini ya semi-semi lah ya. Beda banget dengan versi G atau versi LCGC-nya Agya. Ini dikasih jok GR, dan begitu masuk orang langsung wow gitu. Ada jahit-jahitan merah, dan di sini penopang kiri kanannya tuh tebel sehingga lebih sporty harusnya. Lalu di bagian sini ada dashcam. Agya GR Sport ini udah menggunakan dashcam, ya lumayan, nggak perlu beli lagi. Cuma sayangnya nah ini sun visornya ini ampun dah, masa tinggal kasih kaca aja nggak dikasih gitu loh. Masa kita pembeli mobil harus beli kaca tambahan, atau numpang gini, misalnya ada cewek yang pengen ngaca, cumpang dulu ya gitu kan nggak lucu. Dan tidak ada armrest, tanggung banget ya, tinggal nambahin armrest aja kecil. Lalu di bagian sini ada rem tangan, dan konsol tengah ini dalam banget ke bawah, buat naruh-naruh apapun bisa. Untuk fitur-fiturnya dia udah cukup lengkap sebenarnya. Toyota GR Sport ini dia sudah menggunakan MID di depan, dan ini informasinya banyak banget, macam-macam. Sayangnya kita nggak bisa nggak usah lah. Dan ini udah ada pedal shiftnya, sudah ada pedal shift, sehingga buat keren-kerenan ya, buat gaya-gayaan ganti gigi deng udah bisa. Sehingga pemilik Agya yang pengen punya mobil sport gitu bisa dengan mainan pedal shift ini. Lalu karena ini GR Sport, tampilan atapnya itu warna atapnya itu hitam, dan ini keras. Mantap sih sebenarnya. Keras gini bagusnya apa? Awet gitu ya. Kalau lembek-lembek, empuk-empuk takutnya turun atau kendor gitu ya. Kalau keras kayak gini mudah-mudahan sih awet, semoga awet lah. Dan di bagian power window ini auto down, nggak ada auto up. Jadi kalau mau naik harus ditahan. Dari dulu begitu. Rubah kayak dikit, auto up minimal. Dan di sini ada electric retract, cuman dia nggak terintegrasi dengan kunci, sehingga ketika misalnya mobil dikunci belum otomatis. Dan kalau dari posisi mengemudinya enak sih, kaki lurus ya, dengan pedal gas dan pedal rem ini natural, posisinya enak, nggak terlalu jauh. Karena Agya generasi sebelumnya itu posisi gas dan remnya itu agak menikung gitu ke kiri, ke tengah, sehingga kaki itu nggak lurus gitu. Kalau ini udah mulai lurus, enak sih, bagus. Ini yang gue suka setir sama joknya doang nih, sisanya biasa aja. Di bagian belakang joknya beda. Joknya beda. Ini jok yang Agya LCGC.
Iya, beda banget. Kenapa sih nggak disamain aja gitu bahannya? Jadi cuman ngasih jok yang comotan dari JR dan jok yang belakang kasihan banget. Aduh, joknya tegak banget. Untungnya jok depan ini ada lekukan ke dalam sehingga kaki dan jok nggak nempel ya. Kalau dia rata nih, nempel nih pasti. Untungnya dibuat seperti itu sehingga ya nggak terlalu nggak terlalu sempit. Kaki juga bisa masuk ke bawah. Ini nih bedanya dengan Ayla nih. Kalau Ayla LCGC itu dia tinggi menjulang atas gitu dan dia nutup banget sehingga kesannya tuh ruangan belakang sempit. Kalau ini kan enggak. Kalau untuk materialnya seperti biasa, sama kayaknya dengan yang LCGC. Ada speaker, ada cup holder. Ini joknya rata, bener-bener rata. Ini gue jujur ya, kalau duduk di sini lama-lama nggak nyaman sih, nggak nyaman, capek. Karena ininya pendek, joknya tegak, dan dia nggak ada konturnya, rata aja gitu, hampir rata gitu. Nggak ada kontur-kontur sama sekali. Cuman kalau untuk duduk tengah, masih oke. Walaupun di sini ada tonjolannya ya. Gue nggak tahu nih tonjolan mungkin karena ada ke bagian-bagian penting di bawah. Harusnya nggak usah tinggi-tinggi lah karena kan ini front wheel drive bukan rear wheel drive gitu ya. Tapi ya masih oke lah ya, masih manusiawi. Ya oke lah di bagian belakang ini nggak terlalu bagus, cuman ya udah. Ya untungnya dia ada seat belt di tengah ini udah 3 titik. Jadi bagian tengah ini udah benar-benar proper untuk penumpang ya. Kalau generasi sebelumnya kan headrestnya cuma 2, seat belt di tengah cuma dari 2 titik. Jadi nggak proper. Cuman kalau ini jauh lebih proper. Yuk, selanjutnya kita akan bandingkan dengan Suzuki Baleno. Dan kalau untuk Toyota Agya ini, dia dibanderol dengan harga 256 juta on the road. Yang artinya harganya sudah mepet-mepet dengan Suzuki Baleno. Kita langsung bandingkan aja yuk ke Baleno. Nah, sekarang kita ada di mobil Suzuki Baleno nih. Pesaingnya yang Toyota Agya ya. Nah, kalau mobil ini, jujur ya, dari penglihatan gua aja, warnanya itu keren banget, maskulin. Birunya biru navy dan tampilannya ya relatif sih, kalau tampilan relatif. Kalau gue jujur lebih suka Toyota Agya karena lebih sporty. Kalau ini lebih elegan. Karena apa, dia menggunakan chrome gini ya kan. Tapi lampunya juga DRL-nya 3 biji gitu kan, 1, 2, 3. Dia udah proyektor. Sama aja sih sebenarnya. Bedanya kalau proyektor tuh biasanya lebih sorotannya lebih fokus. Kalau misalnya tanpa proyektor, LED tanpa proyektor dia lebih berpendar. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, ini lebih ke elegan. Bagi orang yang suka elegan, cocok nih sama Baleno. Bumpernya biasa, ini ada fog lamp-nya. Dan yang seperti tadi gue bilang, krom-krom, ini bolong semua ya. Ini tuh kualitasnya bagus, plastik. Tapi kualitasnya tuh bagus gitu. Kokoh, beneran deh, serius, gue gak bohong. Dan nih, ada karetnya nih, wow. Ini udah kayak Honda HR-V. Beda. Kalau Agya nggak ada, jangankan itu. Ini detail-detail yang membuat mobil tuh terkesan berkelas. Kenapa? Karena dia nggak bolong. Pertama, keuntungannya adalah aliran angin nggak masuk ke dalam, jadi lebih aerodinamis. Kedua, dia lebih kedap. Suara mesin nggak keluar-keluar kecuali dari bagian depan. Untuk bagian sininya sama, hampir rata, udah kayak Agya, sama. Ya kalau dari bagian depan sih itu aja. Tidak ada sensor-sensor, nggak ada apa-apa di depan, hanya seperti ini. Bagian samping. Dari bagian samping, kesan elegannya tetap muncul. Ada chrome dari depan ke belakang, handle-nya chrome, dan tanpa ada emblem-emblem aneh-aneh, ya kan, nggak ada side skirt juga. Tapi ini mobil lebih panjang. Panjang mobil ini tuh 3.990 mm, lebarnya itu 1.745, tingginya 1.485 mm. Jadi secara dimensi ini lebih gede daripada Toyota Agya GR Sport itu. Kelihatan emang lebih bongsor, walaupun masuk tetap kategorinya hatchback ya. Dan jujur nih ya, bodinya tuh tebel, dari ketokannya tuh berasa.
Dari tutupan pintunya juga beda, nggak kayak Toyota Agya, beda. Sini ada sen, sama seperti Agya juga ada bagian sininya sen. Dan ini single tone ya, bedanya di sini doang dia, doff. Ini doff nih, bukan plastik, ini besi, cuma dicat doff. Belakang ini doff, ini ada kacanya, ini sewarna body. Di bagian bannya, velgnya menggunakan ring 16, lebih gede loh. Kalau Agya ring 15, ini ring 16, ukurannya 195/55, bannya Goodyear, dan velgnya two-tone juga, sama dengan Agya. Cuman dia bedanya inner fendernya. Ini inner fendernya tertutup bos. Jadi wow, cakep sih, bagus. Ini perbedaan Toyota Agya dengan Suzuki Baleno. Walaupun ini mobil India banget gitu ya, cuman ini finishing lebih rapi. Kita lihat bagian belakangnya yuk. Di belakang juga bahkan inner fendernya full tertutup. Dari depan ke sini semuanya tertutup. Sehingga road noise harusnya sih lebih redam ya dibanding Toyota Agya. Nah, dari bagian belakang keunggulan lainnya adalah ini rear defogger. Baleno unggul di defogger, Agya nggak ada. Sama-sama ada wipernya, sama-sama lampunya DRL-nya LED, dan sama-sama bolam. Bedanya di sini ada 4 sensor. Kalau Agya 2, ini 4. Dan ada kamera mundur juga sama. Tombolnya juga elektrik, tapi masih menggunakan shock breaker, belum elektrik yang open. Dan bagasinya lebih gede. Serius, ini lebih gede dan lebih dalam. Dalam banget ke bawah. Dan ada lampunya. Ada lampunya coy itu. Ada lampunya 1. Ya minimal kalau tempat gelap banget nggak tersiksa gitu. Ada lampunya di sini yang bisa dinyalain, dimatiin. Agya nggak ada. Untuk ban serepnya, sayang sekali ban serepnya menggunakan ban kaleng. Ya kalau Agya dia yang GR Sport dia sudah menggunakan ban full size. Ada penutupnya, ada partisinya. Agya nggak ada. Sehingga lebih rapi, karena ketika misalnya ada partisi ini, kalau kita naruh barang di bagasi tidak terlihat dari luar. Biasanya kan kalau misalnya kita taruh tas atau taruh barang-barang berharga seperti laptop atau apa, taruh di dalam kabin biasanya ngerinya hilang, kacanya dipecahin lah apalah. Solusinya adalah taruh di bagasi. Kalau bagasinya tidak ada penutupnya, sama aja dong, bisa kelihatan. Sehingga tidak ada tempat safe yang buat nyimpan barang. Sementara kalau ada penutup partisi ini, tidak terlihat, otomatis orang harus buka dulu gitu, nggak bisa mecahin kaca doang. Jadi lebih safety. Untuk kapasitas mesin, mobil ini lebih unggul daripada Toyota Agya karena 1400 cc 4 silinder. Nah, untuk spesifikasinya adalah kode mesinnya K15B 4 silinder 1400 cc lebih, 1465 cc. Tenaganya menghasilkan 104 PS dan 138 Nm. Dari tenaga jauh bedanya dengan Toyota Agya GR Sport ya. Horsepower-nya beda karena cc-nya juga beda. Dan mobil ini secara finishing sedikit lebih rapi karena di bagian bawah ada penutup cover bawah mesin. Udah kayak mobil-mobil Eropa. Sementara kalau Agya nggak ada. Tapi kalau dari sisi tampilan mesin sama, isinya kabel-kabel. Ini juga ada peredamnya dan ada firewall-nya juga sama dengan Toyota Agya. Ya, kalau menurut gua secara mesin lebih unggul ini. Jauh bedanya. Yang nggak bisa dibeli ya di aftermarket kalau mesin. Sebelum gua masuk ke interiornya, ini ada keunggulannya yaitu tombolnya. Jadi ketika misalnya kita pegang kunci, karena dia udah keyless, tinggal pencet dia udah ngunci. Jadi ini keunggulan juga. Agya nggak ada. Yuk kita masuk. Nah ini dia. Kalau di dalam interiornya, waduh, menang telak kalau menurut gue ya. Sayangnya yang varian display ini manual, tapi ada versi otomatiknya. Dan disinilah keunggulan Baleno dibanding Toyota Agya ya. Pertama, gue langsung ngomong aja. Ada teleskopik. Di Agya nggak ada teleskopik. Kedua, ada armrest. Agya tidak ada. Ketiga, auto climate control. Keempat, dia sudah auto dimming.
Kelima, dia ada head up display, bayangin. Head up display ada. Keenam, headlamp leveling. Ketujuh, window-nya auto up dan auto down. Di sun visor ada vanity mirror, ada lampunya, semua kiri kanan. Wow, gila, keren banget. Dan materialnya tuh beda. Walaupun ini hard touch tapi jauh. Dari kasat mata aja udah kelihatan. Kualitasnya tuh terlihat jelas gitu. Terus setirnya dia juga sama, banyak tombol-tombol. Nah, sekarang kita downside-nya nih, kekurangannya. Pertama, Suzuki Baleno ini kalah dari sisi head unit. Head unitnya ini seperti aftermarket, jelek gitu. Sayang banget ya. Kenapa nggak dibikin full gitu kan? Minimal kayak Suzuki Vitara gitu kan, Grand Vitara. Kedua, dia nggak ada wireless chargingnya. Ya, ini untuk orang-orang umum ya yang nggak punya HP wireless charging cocok sih. Tuh, lalu ketiga, joknya kalah sih. Kalau menurut gue lebih bagus jok GR Sport itu. Ini bahannya biasa, fabric biasa. Walaupun ya tetap nyaman sih, cuman nggak keren gitu. Oh iya, ini armrestnya bisa maju mundur lagi. Baru geser dikit. Nah, sayangnya ini versi manual, yang Matic-nya pasti sama kerennya. Dan ini kelebihannya jadi cup holder gitu loh. Jadi cup holdernya ada banyak, ada 1, 2, 3, 4 cup holder. Sama ini juga di Agya GR Sport itu dia sudah full layar digital. Tapi kalau di Baleno dia masih digital MID dan analog. Speedometer dan tachometer masih analog. Ya itu sih kelebihan dan kekurangan ya. Oh iya, satu lagi. Ini sudah ada cruise control dan voice command. Jadi cukup banyak ya kelebihan-kelebihannya. Tapi tetap ada kekurangan dari Toyota Agya, lebih unggul. Oh iya, di Suzuki ini nggak ada dashcam. Jadi harus beli dashcam tambahan ya untuk beli untuk safety-nya lebih terjaga. Kita ke bagian belakang. Ya, di bagian belakang ini lebih manusiawi dibanding Agya ya. Pertama, joknya itu dia lebih rebah dan lebih empuk dan ada konturnya gitu. Ininya juga lebih menopang ke depan sehingga lebih nyaman. Terus di bagian ini ada AC-nya. Walaupun belum double blower, tapi paling enggak di bagian belakang tuh ada hembusan AC dan ini beda-beda loh, pisah kiri dan kanan tuh beda pisah. Itu enak banget. Ada ini juga ada USB flat Type A dan Type C, jadi bisa buat ngecas juga di bagian belakang. Terus pelipatan joknya juga 60-40. Jadi 60 di sini, 40 di sini. Otomatis jadi lebih nyaman gitu. Kalau misalnya cuma mau buka sebelah bisa. Kalau Agya nggak bisa, dia full. Terus ada Sofix-nya langsung. Jadi buat bayi-bayi bisa duduk sini. Sama-sama menggunakan 3 headrest dan ini jujur gue lebih suka di sini daripada di Agya. Jauh banget bedanya. Beda banget asli. Oh iya, di mobil ini juga menggunakan 6 speaker. Dia ada tweeternya juga, otomatis suaranya lebih bagus daripada Agya yang 4 speaker. Dan ya, wow, sini sampai belakang loh. Soft touch-nya. Nah, untuk Suzuki Baleno ini ada 2 varian, yaitu manual dan Matic. Untuk yang Matic harganya 277 juta dan untuk yang manual 265 juta. Memang terpaut harganya cukup jauh, sekitar 20 juta ya untuk yang varian Matic dan Toyota Agya GR Sport Matic. Tapi secara dimensi, secara mesin, secara spek, secara build quality, kalau menurut gua ini lebih baik. Bedanya ini kesannya elegan, sementara Toyota Agya GR Sport lebih sporty. Balik lagi, pilihan ke kalian. Dan kalau misalnya ada perbandingan yang masih belum gue sebutkan, bisa tulis di komentar supaya bisa membantu yang lainnya juga. Sekian perbandingan gue antara Toyota Agya GR Sport dengan Suzuki Baleno. Buat kalian yang sedang mencari mobil bekas, bisa kunjungi website kita di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Sekian dari gue Danang and see you in next video.